Kalau kita bergaul dengan 5 orang cerdas, berarti kita salah satunya. Wis. Kalau kita bergaul dengan 5 orang bodoh, berarti kita salah satunya. Oh shit. Perang mulu, lihat. Ngapal hadis dong, kayak Abu Hurairah tuh. Kan gak digituin. Ya kan gitu ya. Sebenarnya apa? Dagang mulu. Bener-bener dagang mulu. Gitu. Gimana hafal hadisnya gimana? Ya kan, hafalan Qurannya gimana gitu kan. Kan enggak kan? Iya. Ya kan enggak gitu kan. Jadi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini spesial ini kayak hari yang begitu luar biasa ini bagi saya pada saat kesempatan kali ini. Teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan nama saya Zaidan Izzul Mujahid dan sebelah saya Ustadz Hidayat Maghribi. Ustadz Hidayat Maghribi ya, Allah Ta'ala. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita menciptakan yang namanya ruang kritis. Kalau ada yang nanya ruang kritis apa nih? Kok ada lagi nih baru nih ruang kritis? Jadi ruang kritis ini sebenarnya kita ciptakan untuk mereka yang selalu bertanya kenapa dan mengapa, Ustadz. Kenapa? Karena menurut kami pembelajaran yang efektif itu ketika kita bertanya dan dijawab. Jadi akhirnya kita menciptakan ruang kritis untuk bertanya sesuatu yang kalau kata Gen Z sekarang anomali. Jadi anomali itu sesuatu yang mungkin jarang ditanyakan oleh orang-orang. Jadi insya Allah ruang kritis ini akan ditampilkan, ditayangkan di YouTube Himaya Foundation. Himaya Foundation ini adalah sebuah lembaga yang memiliki tiga program utama. Nah, yang pertama itu adalah Rumah Quran, teman-teman. Yang pertama Rumah Quran, yang kedua adalah ada namanya Tebar Dai. Jadi kita memiliki dai yang kita bina, yang kita kirim ke berbagai pelosok negeri, dan insya Allahnya ketika mereka kembali ke Indonesia, ketika mereka kembali lagi ke tempat tinggal mereka, menyebarkan ilmu seluas-luasnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada yang namanya Himaya Care, Himaya Peduli. Jadi kita akan bergerak atas dasar kepedulian. Nanti di situ kita akan mengadakan event untuk anak-anak yatim. Kita akan mengadakan banyak acara-acara, event untuk Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Oke, tanpa berpanjang-panjang, ruang kritis ini adalah kita akan mengangkat pada episode kali ini ya. Kita akan mengangkat sebuah tema yang sekarang lagi booming sebenarnya. Tema yang sangat melekat bagi bukan cuma anak muda, tapi bahkan orang-orang yang lanjut usia itu mereka juga membutuhkan tema ini, yaitu tema pendidikan. Kenapa kita angkat tema pendidikan di episode pertama ini? Jadi kita ingin menyadarkan kepada masyarakat. Kita ingin menyadarkan kepada para penonton untuk mereka itu lebih melek dan lebih sadar kembali akan sebuah pendidikan. Apakah pendidikan kita ini hanya sistem yang memberikan sebuah pengajaran, tapi siswanya tidak memahami sebuah apa yang diberikan itu, Ustaz. Jadi insya Allah kita akan mulai dari sebuah pertanyaan, Ustaz. Karena kenapa dan mengapa? Iya. Oke, Ustadz Hidayat hafizahullah ta'ala. Pertanyaan pertama, Ustadz. Menurut antum, Ustadz, bagaimana sebenarnya wajah pendidikan di Indonesia saat ini, Ustadz? Oke. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih sudah diundang ke podcast Himayah ini ya.
namanya ruang kritis lagi. Luar biasa, Masya Allah. Biasanya kita apa namanya, ditanyai ya hal-hal yang sifatnya mungkin seringkali normatif gitu ya. Tapi di sini harus kritis ini. Berarti sahabat saya kalau nggak kritis, ntar saya nggak diundang lagi. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Jadi bagaimana wajah pendidikan kita di Indonesia ini ya, tampaknya semakin kesini kita melihat semakin mundur ya. Ya, dari berbagai perspektif ya. Kalau kita ini lihat misalnya kita lihat dari kacamata psikologi misalnya, kan ada yang namanya IQ, IQ, jadi intelligent quotient, jadi kemampuan kecerdasan intelligence gitu, kecerdasan otak lah kalau bahasa kita lebih mudahnya. Itu kalau kita lihat dari sisi ini semakin hari semakin menurun gitu ya. Bahkan kita lihat video-video anak-anak SMA nggak bisa berhitung dan seterusnya. Ini kan Miris banget. miris sekali gitu ya. Ini dari sisi IQ itu turun dan kita dapat kabar bahwa rata-rata IQ anak Indonesia itu ternyata cuma 78 gitu. Jadi 100 saja nggak nyampe gitu kan. Ini gimana nih? Ini apakah ada stunting di perkembangan IQ mereka atau gimana, atau kurang gizi atau gimana gitu. Nih Simpanse aja katanya 80 ya. gitu ya. Pernah baca itu katanya simpanse itu sekitar 80-an kalau nggak salah. Nah, itu kan. Iya kan. Gimana nih? Ini baru IQ ini kan. Dari sisi yang lain ya EQ, yaitu emosional. Ya, emotional quotient. Jadi kemampuan emosionalnya pun juga kita lihat semakin hari semakin menurun kan. Jadi terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa dan gitu ya. Gampang emosi dan seterusnya gitu. Coba aja sekarang itu emotional quotient anak-anak Gen Z misalnya. Iya. Ya kita lihat dibandingkan dengan anak milenial ya lebih sabar anak milenial gitu. Ini Kelihatan sih, kelihatan banget itu kan. Itu dari sisi emosional. Iya, iya. Jadi artinya kan pendidikan dari sisi emosional kan menurun. Yang ketiga dari sisi physical quotient. Jadi apa namanya, dari sisi fisik gitu. Lah gimana physical quotient mereka kaum rebahan Iya. gimana? Rebahan mulu. Benar. Iya kan? Sebenarnya kalau saya pribadi juga merasakan ya tentang gimana emosional Gen Z gitu ya. Jadi karena saya kan juga Gen Z ya. Jadi saya merasakan apa yang ada di luar lingkup saya itu kelihatan ya realitas seperti apa yang antum katakan gitu. Ya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya di setiap generasi. Tapi ketika anak saya sendiri ngelihat, oh ternyata beda banget ya sama teman-teman kita yang udah lahir duluan sebelum kita gitu. Benar itu dari sisi apa namanya fisikal aja kan kayak gitu kan. Jadi kurang gerak gitu kan. Dulu pada zaman saya kecil itu namanya main itu ya main bola, kemudian cari ikan keluar gitu kan, cari pohon gitu dan seterusnya. Dulu masih ada engkelak dan seterusnya. Ya. Sekarang nggak ada. Sekarang gitu. Jangankan itu, anak-anak itu kalau dikasih tahu, kamu tahu main egrang nggak? Nggak tahu mereka. Kelereng tuh mungkin mereka, ih ini benda apaan sih? Kayak gitu. Itu dia kan, subhanallah. Apalagi Ken Alpha kan. Jadi jasad ini ya, secara ini fisik ini nggak begitu digerakin, gitu. Jadi yang digerak itu cuman jari sama mata doang. Jadi kan gini nih. Nah, tapi alhamdulillah Zat, anak tuh salah satu orang yang dapat permainan di sawah, nyari belut, ngejar layangan. Iya, gitu. Gen Z awal-awal. Siapa kalian yang Gen Z awal-awal? Jadi apa namanya? Jadi kalau anak kecil itu kan kalau motoriknya nggak digerakin gimana mau potensi kecerdasannya naik kan enggak kan gitu. Ya, karena anak kecil kan berbeda kan dengan orang dewasa. Orang dewasa bisa diajak berpikir. Anak kecil itu berpikirnya kapan? Saat bergerak. Saat bergerak gitu. Jadi saat dia berjalan ya kan, saat dia harus ngambil apa, saat dia harus lari lebih cepat misalkan gitu. Naik sepeda misalkan begitu. Tadi cari belut. Gimana saya harus
mencarinya dan seterusnya. Itu kan semakin banyak bergerak semakin cerdas Iya, anak iya, itu. iya. Terasah ya. Terasa. Nah, maka physical quotient ini penting ya. Terus yang keempat, ini yang paling hancur nih, spiritual. Ya, spiritual quotient. Jadi dari sisi spiritual juga kayaknya aduh semakin hari semakin jauh dari agama kan. Ya. Oh, iya. Bahkan sekarang pun ya. Sekarang pun hal-hal yang sifatnya religi pun dimain-mainin gitu. Dibuat main-main. Gitu kan. Sambil joget, sambil musik dan seterusnya. Oh, iya. Jadi begitu. Maka sekarang ini ada acara-acara religi tapi nggak spiritual. Gitu ya. Jadi dibingkai dengan religius gitu ya. Tapi sebenarnya nggak, ya cuma religi doang tapi nggak spiritual. Paham maksud saya? Iya. Spiritual dalam arti menyentuh jiwa. Gitu. Akhirnya habis misalkan pengajian, ya nggak nambah iman. Iya. Karena pengajiannya apa? Bahasa bukan masa-masa keimanan soalnya. Bahkan joget-joget lagi. Aduh. Ya sholawatan sambil joget-joget. Ini gimana nih? Iya, Ya religi tapi nggak spiritual. Ya kan gitu. Jadi semakin ini yang religi aja kayak gitu, ya kan gitu ya. Apalagi yang non religi, lebih parah. Gitu. Artinya tadi dari sisi IQ, EQ, PQ sama SQ itu semuanya mengalami kemunduran. Iya. Gitu. Sekarang begini, kalau kita lihat di masjid-masjid, masjid gede maupun masjid kecil, gitu. Yang dikeluhkan oleh para jamaah itu apa? Di sini nggak ada remajanya, Ustaz. Aduh. Ya nggak? Itu aja. Di mana-mana nggak ada remajanya. Itu yang bikin miris ya. Miris. Gimana? Kalau udah jauh dari masjid, gimana mau ada SQ? Benar. Dan sekarang tuh sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah manajemen pengelolaan masjid. Iya ya. Iya. Soalnya berapa banyak masjid kan sekarang yang dibuat. Bahkan mungkin desa-desa itu satu gang tuh bisa jadi ada satu masjid. Tapi gimana ya? Karena nggak ada pemudanya akhirnya ya udah. Karena cuma buat sholat 5 waktu, cuma buat sholat yang fardu aja itu. Wah, menurut saya ya Allah yang gitu. Benar, iya. Ya begitu kan, berarti ini semua kan apa ya, kalau kita kaitkan dengan pendidikan, namanya pendidikan itu kan harus melahirkan satu generasi yang baik. Iya. Gitu ya. Karena pendidikan itu kan transfer of knowledge. Jadi kita ini ada transfer ilmu pengetahuan. Tapi kok dalam Islam bukan hanya transfer of knowledge dong, juga transfer of karakter gitu. Jadi jangan hanya pengetahuannya saja, tapi ditambah. Iya. Karakternya itu harus karakter yang baik. Gitu. Maka itu ya intinya adalah bagaimana kita melahirkan generasi yang baik dan berkualitas. Ya, nggak cukup hanya baik saja tapi nggak berkualitas, atau berkualitas saja tapi nggak baik. Iya. Ya, maka itu 4 komponen tadi ya yang di awal tadi kita bahas ya seharusnya ada. Dan itu harus jadi kurikulum. Harus jadi kurikulum gitu dalam pendidikan apapun. Ya, dalam pendidikan formal maupun informal. Ya, baik di SD, SMP, SMA sampai perkuliahan gitu. Ataupun di misalkan di pesantren dan seterusnya. Iya. Gitu. Soalnya kalau nggak begitu, kalau bangsa ini kan hingga pada akhirnya yang menjadi penerus bangsa kan ya mereka anak-anak muda ini kan. Ya. Ada satu anekdot atau ada satu meme yang lucu juga gitu ya. Anak-anak lagi main HP gitu, terus aku titipkan negeri ini untuk kalian. Taruh aja di situ Bang, kalian masih sibuk gitu ya. Sibuk main game gitu kan. Setan gepeng gitu. Terus gimana anak-anak muda kita ya seperti itu, berpikirnya itu berpikir kecil gitu kan. Ada yang bilang generasi menunduk ya gitu ya. Iya. Menunduk. Subhanallah, tantangannya besar sekali. Iya, sangat besar. Kalau ngomong-ngomong tentang karakter ya Seth, jadi karena kan mendidik seseorang menjadi karakter dia menjadi karakter yang paten itu di umur berapa Seth, kira-kira? Ya. Jadi sebenarnya begini, secara prinsip itu
seseorang itu akan terbentuk karakternya sesuai dengan apa yang biasa ia lihat dan apa yang ia dengar. Gitu. Jadi kok suka ngelihat yang baik-baik, denger yang baik-baik, jadilah dia memiliki karakter yang baik. Oh iya Gitu. iya iya. Jadi apa yang masuk ke matanya dan apa yang masuk ke Telinga. telinganya itu akan menjadi karakter. Gitu. Maka perlihatkan saja yang baik-baik, ya. Dan perdengarkan saja yang baik-baik. Iya iya. Begitu. Jadi pembentukan karakter ini ya saya rasa memang banyak apa namanya berbeda pendapat ya, berbeda pendapat gitu. Tapi yang apa yang kalau kita lihat dalam apa khazanah Islam itu kan ada disebut dengan mumayyiz atau tamyiz, masa tamyiz. Itu masa di mana seseorang itu bisa, seorang anak bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya kan gitu ya. Maka itu ketika pas sudah bisa membedakan baik dan buruk, seharusnya 7 tahun itu udah tahu ini baik, ini buruk itu udah tahu. Oh ini sopan, ini nggak sopan, gitu kan. Itu. Nah sekarang anak muda udah umur 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun mungkin, cuman lewat di depan orang aja nggak mau sapa, misalkan gitu kan, nggak mau nunduk dikit, misalkan gitu, gitu. Ya kan nggak tahu ini baik atau buruk, nggak tahu gitu. Pokoknya udah karena terbiasa dengan 2 dimensi tadi. Gitu. Dimensi apa? 2 dimensi aja. Dia sama HP. Maksudnya begitu. Sedangkan kehidupan itu kan multidimensional. Dimensinya banyak, ya kan gitu. Ada dimensi sosial, kan gitu kan. Ada moral, ada apa? Banyak hal gitu kan. Maka itu begini. Sama gini loh, kita ini hidup itu real. Ya, kita didik anak-anak kita itu bagaimana mereka itu hidupnya real. Gitu kan. Kita ajak mereka bertemu dengan orang. Ya kan begitu kan. Kita apa namanya? Kita ajari, oh, nak kayak gitu keliru, yang benar begini. Gitu kan. Sekarang apa namanya? Ada seorang bapak-bapak ngomong sama saya. Ustadz, anak saya bawa temennya ke rumah gitu. Terus ya saya kasih makan dong. Gak ada basa-basinya loh Ustadz, cuman diem doang gitu kan. Wah, masa gak ada terima kasihnya? Iya gak ada gitu. siapapun yang diundang, wah parah kan, parah. Maksudnya tuh. Sekarang begini, saya teringat ya ada seorang dokter, beliau dosen di satu universitas, cerita gitu kan, bahwa mahasiswanya itu, mahasiswa itu nge-WhatsApp dosennya ini sebagai pembimbingnya, ya, Assalamualaikum Pak, besok saya ingin bimbingan. Saya tunggu di kantor jam 9 ya. Mahasiswanya itu yang Mahasiswa. Oke. Bukan dosennya, bukan. Mahasiswanya ngomong gitu. Coba bayangin. Itu karakternya 0 itu. Karakternya 0, itu mahasiswa loh. Jadi sebenarnya yang butuh ilmu tuh siapa? Dosen kalian atau kalian? Jadi tapi itu real terjadi gitu loh. Itu real terjadi. Kan seharusnya ya, tapi wallahu a'lam bisa jadi karena memang orang tuanya sudah terlalu sibuk untuk apa namanya memberikan asuh. Asuh dalam arti memberikan sandang, papan, dan pangan. Ya, kurang memberikan 2 yang lain. Ya, asah dan asih. Jadi orang tua itu kan harus memberikan asah, asih, dan asuh. Gitu. Asah itu bagaimana memberikan pendidikan. Jadi mengasah potensinya supaya terdidik dengan baik. Ya supaya memiliki knowledge yang baik gitu. Kemudian asih itu memberikan kasih sayang. Begitu. Kemudian baru asuh. Asuh ini memberikan sandang, papan, pangan. Jadi ketika pas orang tua itu terlalu sibuk memberikan asuh, ya terlupakanlah untuk memberikan asah dan asih tadi. Akhirnya muncullah generasi-generasi yang tidak berkarakter tadi. Ya. Di sisi lain juga guru misalnya mungkin cuman hanya sebatas menjadi pengajar, tidak menjadi pendidik, ya. Maksudnya cuma ngajar doang, habis ngajar selesai. Gitu. Nah, kok pendidikan enggak? Jadi pendidik itu harus mampu melahirkan karakter yang baik pada diri murid, diri siswa gitu. Kalau cuma ngajar doang, semua orang bisa. Tapi yang sulit itu menjadi pendidik. Berarti mengajar sama mendidik itu beda? Beda. Kok ngajar itu cuma transfer of knowledge. Tapi kok mendidik transfer of karakternya juga ada. Gitu. Iya.
gitu. Berarti yang kita butuhkan sekarang bagaimana guru itu mendidik seorang siswa ya. Iya. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa pendidikan apa namanya syar'i gitu ya, nggak cukup hanya at-ta'limu ya, at-ta'lim yang memberikan ilmu saja, tapi harus at-tarbiyah, Oh ya. memberikan tarbiyah, pendidikan gitu. Ya. Jadi harus naik level dong seseorang itu dari ta'lim menjadi tarbiyah, dari mu'allim menjadi murabbi gitu. Karena Rasulullah itu murabbi, bukan hanya sebatas mu'allim saja. Ngomong-ngomong tentang ini, Ted, tentang guru yang mereka itu tidak ada apa ya, jiwa mendidik. Apakah itu karena unsur ini, Ted, gaji yang kecil atau mungkin karena perekonomian mereka yang tidak tercukupi oleh mungkin ya orang-orang yang ada di bawah ada di atas mereka. Apakah seperti itu, Ted? Ya, probabilitas dalam hal itu mungkin ada ya, tapi harus dimulai dari jiwa guru itu sendiri ya. Oh. Jadi guru itu ketika pas memiliki jiwa pendidik ya kan, ya benar-benar dia akan membersamai murid-muridnya ya, membersamai siswa-siswanya dengan baik ya. Jadi bukan hanya sebatas menyampaikan ilmu kepada dia, tapi bagaimana menghantarkan siswa itu menjadi orang yang baik, jadi orang sukses ya. Jadi baik secara karakter, sukses secara materi duniawi ya. Gitu. Nah, sekarang kalau cuman udah ngajar selesai thread gitu ya, udah pulang. Iya. Gitu. Nggak ada kedekatan antara Benar. murid dengan guru misalnya begitu ya. Nggak ada apa namanya komunikasi dua arah yang baik misalnya begitu. Nah, sekarang begini, kalau kita ngelihat apakah Rasulullah itu dekat dengan para sahabat, maka jawabannya iya. Oh iya Iya kan? iya. Jadi para sahabat itu dekat sama Rasulullah, ya. Kan gurunya para sahabat kan Rasulullah kan. Dan yang dilihat dari Rasulullah itu kan kebaikan terus. Ya pantaslah para sahabat menjadi orang hebat. Ya kan begitu. Dari negara miskin yang seperti itu tapi bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, imperium besar pada waktu itu. Ya kan begitu kan. Nah, jadi karakter-karakter yang baik itu kok nggak tertanamkan dengan baik, anak-anak akan jadi gagal dalam kehidupannya gitu. Jadi dan karakter itu kan banyak ya, bukan hanya satu dua gitu kan. Ya, kalau kita kembali kepada pendidikan Islam gitu kan, misalkan ya dia harus memiliki jiwa yang ikhlas, zuhud, qanaah, tapi juga jujur, juga amanah, juga pemberani, juga selalu optimis. Itu kan akhlak Islam semua gitu loh. Nah sekarang anak-anak misalkan gitu, ayo Bismillah bisa gitu. Enggak, saya nggak bisa. Nah, bukan begitu deh. Satu saat ya, saya itu murid-murid saya ikutlah ke satu tablik akbar gitu. Santri-santri saya ikut ke tablik akbar. Di tablik akbar itu ada tanya jawab. Siapa yang bisa jawab akan diberi hadiah buku. Iya. Gitu. Akhirnya ketika pas pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Langsung murid saya. Ya, si inisialnya B, si B. Oke, alhamdulillah dapat buku. Oke. Terus pertanyaan kedua, si T, murid saya juga. Gitu. Pertanyaan ketiga, si F, murid saya juga. Terus yang keempat, gitu. Ternyata bukan murid saya. Gitu. Terus habis itu saya ngomong, kenapa tadi nggak kalian? Seharusnya yang keempat pun kalian juga. Begitu. Terus kata si R, dia bilang, sebenarnya saya pengen, tapi tadi udah keduluan. Jadi 1, 2, 3 itu, ya murid saya yang keempat itu udah si R juga udah mau, udah gini, tapi udah keduluan. Ya jadi kita pas ini dia udah nuju juga, dia udah nuju juga. Ternyata yang lebih dahulu adalah yang dituju. Jadi kan ini kan karakter gitu. Itu kan karakter. Artinya semangat gitu kan dan seterusnya itu kan karakter ya. Dan berarti karena kebersamaan guru itu ya yang menjadikan orang-orang seperti Khalid bin Walid terus menjadi mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan ada beberapa panglima-panglima yang mereka itu umurnya bahkan 19 tahun,
Mm-mm. 20 tahun. Itu berarti karena kedekatan kedekatan emosional antara guru dan murid ya, berarti. Iya, harus ada ya emotional bonding ya. Jadi kedekatan emosi antara murid dan guru Iya. gitu. Karena gini, di antara yang dibutuhkan oleh manusia itu apa sih? Ya, salah satu kebutuhan manusia dalam ranah sosialnya itu apa? Merasa diri diterima. Oh, merasa dirinya diterima. Nah, gitu. Jadi seseorang itu akan merasa berharga saat diterima oleh orang lain. Oke. Ya, jadi self acceptance. Jadi merasa diri diterima. Kok sudah merasa diri diterima, gitu ya. Jadi yang orang itu yang terima itu mau ngomong apa aja didengar. Oh, iya 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 iya. Gitu. Jadi kan kalau kita ini terima murid kita, udah kita terima. Kalau kita ketemu ya kita senyum, ya. Kalau kita ketemu ya kita tanya kabarnya gimana, misalkan gitu kan. Habis itu kita ngasih motivasi gitu. Kamu harus jadi orang hebat. Misalkan begitu. Iya. Kan gitu. Jadi karena begini. Coba lihat orang-orang hebat itu, ya kalau di puncak suksesnya, kalau ditanya gitu, Iya. pasti salah satunya ngomong gini. Dulu guru saya mengatakan, Dalam banget ini, Pak. iya kan? Dalam banget ini. Dulu guru saya mengatakan. Iya, iya, Nah, iya. sekarang gini aja, ada guru-guru sekarang punya jiwa itu apa enggak? Gitu kan? Punya jiwa itu apa enggak? Kita memang ya pemerintah itu berkewajiban Iya. ya untuk memberikan gaji yang layak ya untuk guru-guru ya. Tapi di sisi lain guru-guru pun juga harus memiliki jiwa itu. Iya iya iya. Ya, jiwa pendidik yang benar gitu loh. Kan siapa guru ya yang sukses ya? Guru yang sukses adalah guru yang melahirkan murid-murid yang lebih hebat daripada dia gitu kan. Iya. Ya gitu. Kalau saya pengennya murid-murid saya lebih hebat daripada saya kan gitu kan. Saya pengennya begitu. Ya, jiwanya harus punya jiwa itu. Iya. Berarti peran guru. Jadi makanya saya tuh kalau lagi scroll media ya, Chat, ya. Scroll media itu ngelihat ya Allah miris banget. Siswa-siswanya itu oke guys sekarang jam kosong gitu. Terus ada gurunya, Pak jam kosong ya Pak? Iya sih sambil selebrasi gitu Chat. Iya jadi lagi jam kosong gitu. Itu kayak ya Allah. Oke lah jam kosong nggak apa-apa kan untuk beristirahat ya kan ya. Untuk istirahat. Tapi kalau dilihat mereka tuh keinginan belajarnya itu kayak ya udah masuk sekolah, selesai pelajaran balik pulang. Dah gitu aja Iya. berputar di situ aja. Gini, ada sesuatu yang cukup menarik. Mana yang lebih penting, kurikulum atau kehadiran guru? Maka jawabannya adalah kehadiran guru. Jadi hadirnya guru dalam kehidupan murid-muridnya. Hadirnya guru dalam bersosial dengan murid-muridnya. Gitu. Jadi begini, hadir jasad dan hadir jiwa itu dua hal yang berbeda. Iya. Ya. Dari dasar. Jadi guru-guru zaman sekarang hadir jasadnya aja. Oh. Gitu ya. Sedangkan jiwanya nggak hadir. Oh iya paham. Oke. Nah, jiwa ya, jiwa yang baik itu akan diterima dengan baik oleh murid-muridnya. Gitu ya. Keinginan guru untuk berbuat baik ya. Keinginan guru untuk bagaimana menjadikan murid-murid itu murid-murid yang hebat itu pasti akan terasa. Ya. Karena hati itu nggak bisa berbohong. Iya, hati tidak itu berbohong. Iya gitu ya. Kalau kita tulus gitu kan. Ah, benar. Kita tulus gitu. Maka itu saya tuh seringkali ya kalau yang dalam kehidupan saya dalam ketika mengajar gitu itu suka maksa murid-murid gitu ya. Kamu bisa masuk Al Azhar udah Bismillah bisa. Oh gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Ya udah bisa beneran bisa gitu kan. Ya. Ustaz saya belum bisa nih ke Yaman. Bisa udah berangkat. Kemarin ada yang dapat beasiswa. Ustaz tolong doakan saya nih tes untuk masuk Libya. Antum bisa. Saya nggak setiap kali berulang kali dia tolong doakan saya. Tapi saya ngomong antum lulus. Allahu Saya Akbar. bilang gitu aja, antum lulus. Gitu. Saya nggak doain semoga kamu dimudahkan, enggak, antum lulus gitu. Bisa lihat Ustaz doanya besok ini nih untuk yang tes lisan antum lulus.
Ustaz, nanti pengumumannya nanti malam tolong doakan. Antum lulus. Saya bilang gitu. Jadi itu di situ doa sekaligus kita meyakinkan bahwa antum bisa. Begitu Gitu. luar Akhirnya biasa. Ustaz, alhamdulillah saya lulus. Ya kan gitu. Itu yang seneng tuh bukan cuma siswanya itu, Iya, orang tuanya, gurunya, semua senang itu. benar. Jadi seperti itu. Ya. Ini kalau melihat ini Zat, tentang pendidikan kalau sekarang itu kan tidak lepas dari yang namanya nilai Zat. Nilainya. Nilai ya. Jadi rata-rata siswa-siswa kita itu dilihat dari nilainya Zat. Kamu nilainya berapa? Kamu lebih rendah daripada ini. Akhirnya kedekatan atau mungkin cara mengajar guru akhirnya agak lain dari siswa yang mungkin dia punya IQ yang tinggi dan nilai yang tinggi gitu kan. Nah itu gimana sih pendapat Anda tentang sebuah konsep nilai? Iya. Jadi nilai itu hanya indikator, sekali lagi indikator, ya. Bukan sesuatu yang absolut, bukan. Hanya indikator apakah murid itu sudah paham atau belum. Itu aja. Nah, kalau ya misalkan indikatornya itu 7 misalkan gitu ya. Kok kurang dari 7 berarti belum paham sepenuhnya. Ya udah berarti yang di bawah ini dicari tahu gitu kan. Harus ada absorb di situ. Oh, kenapa kok belum paham? Gitu, bukan malah belum paham ya berarti ini otaknya on gitu. Bukan gitu. Benar. Jadi cara bersikapnya itu ini indikator murid itu sudah paham atau belum. Gitu kan. Jadi dicari tahu dong apa penyebabnya kan gitu. Mungkin dia apa namanya ini lagi nggak fokus nih gitu. Soalnya ayah dan ibunya mau cerai. Gitu. Akhirnya kan ada seorang guru yang ini anak bagus kok tiba-tiba nilainya berkurang, dicari tahu sama gurunya. Mau bercerai ternyata. Akhirnya apa? Guru ini datang ke orang tuanya, Bu, Pak, gitu. Ini kan ini masa-masa ujian nih gitu. Bapak Ibu pura-pura aja dulu. Iya. Ya pelukan dulu apa gitu. Kelihatan banget. Kelihatan ruhnya itu loh. Ruhnya itu kelihatan banget. Itu nanti kalau salah ujian mau cerai terserah deh. Tapi sekarang pura-pura dulu aja. Akhirnya apa? Pelukan apa seterusnya ya. Alhamdulillah setelah itu naik. Ya, nilainya naik. Begitu. Coba. Ternyata kondisi kejiwaan siswa pun perlu diperhatikan oleh guru. Kalau guru pikiran cuman selesai ngajar sudah selesai pulang gitu kan, nggak memperhatikan bagaimana kondisi kejiwaan murid. Ini guru seperti ini guru yang ya saya rasa belum berhasil menjadi pendidik, baru menjadi pengajar saja. Nah kemudian nilai ya, nilai itu bukan suatu ukuran seseorang itu bakal sukses atau nggak sukses. Gitu. Itu kan sekali lagi hanya indikator kan, indikator paham atau belum paham itu aja. Jangan menjadi satu tolok ukur ini kesuksesan gitu. Belum tentu juga gitu kan. Karena dalam kehidupan yang real sekali lagi itu multidimensional. Ya. Mungkin dari sisi intelligence quotientnya, kemampuan kecerdasan otaknya mungkin belum tidak sebagaimana teman-temannya gitu ya. Tapi kan dengan sosial yang baik. Sosial quotient yang baik. Ya misalkan gitu, itu ya oke aja gitu kan. Mungkin matematikanya jeblok ya, mungkin nilainya 6 misalkan gitu kan, tapi nilai bahasanya misalkan 100 ya bisa juga kan gitu kan. Nah kecerdasan ya jadi gini loh, kita ini bahasa yang benar itu bukan memunculkan potensi gitu ya, tapi kok melejitkan potensi itu kita lebih setuju. Manusia itu nggak perlu dimunculkan potensi, pasti Allah udah kasih kok potensi itu, cuman perlu kita lejitkan aja. Gitu. Iya. Nah antara satu dengan yang lain potensi itu berbeda-beda gitu. Jadi jangan gara-gara matematikanya jelek atau misalkan IPA-nya jelek terus dibilang ini nggak sukses, nggak juga gitu. Jangan minder. Iya. Jadi kalian itu sebenarnya orang-orang yang spesial di mata orang yang tepat.
Kalian matematika bagus, tingkatkan matematikanya. Bahasanya bagus, tingkatkan bahasanya. Gitu ya, Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa gitu kan. Misalkan jadi ada yang orang yang satu nggak jadi apa-apa kan biasa-biasa saja. Dan yang kita 30 ya malah dari sisi ya dunianya kalau bahasa gitu Iya, ya. iya, iya. Dari sisi dunianya itu ternyata kalau lebih sukses gitu kan. Ternyata apa? Oh ternyata dia tuh memang dari sisi apa namanya intelligence ya itu kurang gitu kan. Tapi ternyata dia sosialnya baik Ah, gitu. plusnya di situ. Dia baik, terus bisa meyakinkan orang. Mhm. Akhirnya jualan apa aja laku. Ah, jadi tim marketing biasanya kayak gitu. Iya, jualan apa aja laku gitu kan. Masya Terus Allah. dia hitung-hitung kan, saya nggak bisa ngitungin pakai kalkulator. Iya, iya, iya. Ya udah nggak apa-apa juga kan gitu ya. Iya, jadi matematika dapat 6 gitu kan, nggak dosa ini kan. Ya kan gitu ya. IPA Nggak dosa gitu besar. kan. IPA cuma dapat 7 nggak dosa ini kan gitu kan. Bener. Udah nggak apa-apa nggak masalah. Jadi coba gini, kadang kita ini perlu melihat juga potensi kan. Namanya potensi itu kalau ada satu sisi di mana banyak orang yang memuji kita di satu sisi itu, ya itu adalah satu indikasi bahwa kita punya potensi di situ, gitu, punya potensi di situ. Ustaz saya nggak paham potensi saya apa, ya udah cobain segala hal aja, ini coba nanti mana yang dipuji udah itu lakuin. Mana yang dipuji? Iya, iya, iya. Gitu aja gitu loh, gini loh kita ini ya ternyata ya menjadi orang yang sukses itu bukan seberapa cerdas kita, ya, tapi seberapa banyak kita berbuat, Allahu Akbar. gitu. Semakin banyak kita berbuat gitu, mau mencoba gitu kan. Saya suka ngomong sama murid, coba aja. Namanya mencoba itu, kalau kita gagal berarti kita sedang belajar. Oh, Kalau kita berhasil itu karunia dari Allah. Allahu Akbar. Gitu. Masya Allah. Bisa jadi status. Iya, jadi status. Iya. Status hari ini. Allah Akbar. Nah sekarang gini, berarti kita butuh guru-guru yang mampu memotivasi, yang menjadi inspirasi Iya. bagi murid-muridnya, gitu ya. Karena jiwa yang besar itu akan melahirkan jiwa yang besar juga. Iya, iya, iya. Ya, jiwa yang besar itu kan gitu. Pasti ucapan-ucapannya itu wise. Ya, ucapan-ucapannya itu pasti benar-benar menggugah. Gitu. Jadi coba orang kecil berpikir kecil, orang besar berpikir besar. Ya kan? Berarti Sehingga ruang lingkup apa namanya? Lingkungan juga ini ya berpengaruh. Gitu. Jadi begini. Kalau kita bergaul dengan 5 orang cerdas, berarti kita salah satunya. Wis. Kalau kita bergaul dengan 5 orang bodoh, berarti kita salah satunya. Oh, iya, iya, benar. Iya. Kalau kita biasa bergaul dengan orang sukses gitu ya, ya kita salah satunya. Cuma nunggu waktu aja. Cuma nunggu waktu aja. Gitu. Cuman terkadang ya, Zat, ya, ketika kita bergaul sama orang-orang yang misalnya mereka itu bodoh gitu ya, Zat. Terkadang kita sendiri itu nggak mengetahui hal itu, Zat. Jadi apa ya, kayak miris banget gitu loh. Naudzubillah gitu. Naudzubillah kita dikumpulkan sama orang-orang yang seperti itu. Ya. Apa namanya? Kan Nabi Musa pernah mengatakan ya. Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya tidak menjadi orang bodoh. Qala a'udzubillahi An akuna minal jahilin, ya enggak? Iya. Kan Nabi Musa ngomong gitu, ya kan? Aku berlindung kepada Allah supaya enggak jadi orang bodoh. Kan gitu bahasa kita kan? Iya. Jadi Benar. dengan kebodohan itu kita harus mengucapkan a'udzubillah. Itu akhlaknya Nabi Musa itu. Karakternya Nabi Musa nggak mau jadi orang bodoh. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan namanya kecerdasan itu kan dari berbagai sisi ya. Iya. Ya. Jadi kita begini. Karakter juga yang perlu kita tanamkan pada diri anak itu adalah biasa disebut dengan curiosity. Curiosity adalah dalam bahasa Arab kun fudulian ya. Apa itu? Jadilah orang yang banyak ingin tahu. Banyak ingin tahu. Kepo. Ruang kritis. Nah, jadi kepo gitu loh. Jadi kepo terhadap hal-hal yang itu bernilai. Ya. Jadi gini, anak-anak muda kita sekarang gitu, itu terlalu sibuk
dengan hal-hal yang ya ujungnya itu bukan kesuksesan, Iya. ujungnya adalah kesia-siaan. Gitu loh. Nah, sekarang begini. Kalau kita ini memiliki jiwa curiosity tadi, pengen tahu ya, oh teknologi ini bagaimana, ya kan begitu ya. Oh ini masakan ini bagaimana, masakan gitu. Pokoknya yang ujungnya adalah kehidupan deh. Kok boleh saya bahasakan ya? Ya ujungnya kehidupan. Iya, iya. Sekarang kita ini nggak tahu oh bola ini bola itu misalkan gitu ya, sinetron ini sinetron itu, anime ini anime itu kan nggak apa-apa kan, nggak masalah, Iya. nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita ini nggak punya skill dalam apa namanya menghadapi hidup ini, itu susah gitu. Jadi sekarang gini, saya memberikan satu permisalan ya. Kalau kita masuk ke dapur, ya di dapur kita itu ada sendok, ada garpu, ada apa wajan, ya kan. Terus nanti ada ulekan, nanti ada pisau dan seterusnya, banyak alat. Oke. Kenapa? Karena kok ada daging, nanti kita pakai pisau. Kalau kita pengen goreng, ya itu kita butuhnya wajan gitu. Iya. Ya, kita juga butuh kompor juga, kita butuh apa? Banyak hal yang kita butuhkan gitu ya. Nggak cukup satu. Iya, iya, iya. Ya kan gitu. Kita mau ngulek, ya nggak mungkin dong kita pas ngulek kita pakai cuman garpu. Nggak mungkin. Harus ada ulekan juga gitu. Dan disitulah peran saling membantu ya. Tapi ini semua harus ada kan? Iya. Ya. Komponen banyak ini kan harus ada. Saling melengkapi. Oke. Kenapa? Ya. Dengan itu baru bisa masak. Oke. Bisa. Nah, gimana kita memasak kehidupan nih? Oh. Kalau kita nggak punya alatnya nih. Iya, benar. Ya. Contoh kita cuma punya ini deh, sendok doang. Kehidupan membutuhkan ulekan. Ngulek pakai sendok. Jadi memasak kehidupan ini kok boleh kita bahasakan dengan memasak kehidupan gitu ya. Ya kita harus banyak lah, nggak cukup hanya tahu ilmu ini doang. Banyak hal yang harus kita tahu gitu. Jadi itu adalah alat ya. Jadi ilmu itu adalah alat supaya kita ini bisa memasak dalam kehidupan ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kok boleh dibahasakan begitu kalau dianalogikan. Masya Allah. Iya. Luar biasa banget ini daging sih, daging banget. Pokoknya yang Ana dapat tuh bagaimana kita tidak melihat sebuah potensi itu dari satu hal. Mungkin anaknya cuman bisa matematika, nggak bisa misalnya tidak pintar dalam IPA, ya kita jangan hujat. Kalau di perumpamaan kayak apa ya, misalnya ada gajah, ada monyet, terus ada kambing, ada ikan di dalam akuarium, ditaruh di atas daratan gitu, disuruh manjat pohon, kan yang bisa kan cuma monyet doang gitu. Ikan mana ada, gaji lu masa nyuruh gua naik pohon gitu. Jadi artinya yang Ana dapat tuh bagaimana peran guru itu bukan cuma mengajar, tapi mendidik sebuah karakter yang menyesuaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan karakter tersebut kepada anak-anak gitu. Potensi yang ada. Jadi dilanjutkan aja. Jadi kita jangan memaksa ya anak kita ataupun murid-murid kita untuk sesuai dengan kita, enggak. Gitu ya. Masing-masing kita ini sudah memiliki jalannya sendiri. Gitu, masing-masing udah punya jalan sendiri. Kita jalannya begini, murid kita jalannya bagaimana, gitu kan. Nah ketika pas murid kita sudah menemukan jalannya, ya kita dukung, kamu jalan di situ ya. Jadi seperti itu. Coba lihat Rasulullah SAW itu ketika pas ngelihat potensi yang dimiliki oleh para sahabat, gitu ya. Abu Hurairah itu ahli hadis tapi bukan ahli Quran. Tapi nggak pernah diomelin. Abu Hurairah tuh kayak Zaid tuh ahli Quran, ya kan gitu. Khalid bin Walid itu ahli perang. Jadi kita pas ahli perang gitu ya, itu nggak dibilang, perang mulu, lihat, ngapal hadis dong kayak Abu Hurairah tuh, kan nggak digituin, ya kan gitu ya. Sebenarnya dagang mulu, dagang mulu, gitu. Gimana hafal hadisnya gimana, ya kan? Hafalan Qurannya gimana, gitu kan? Kan enggak kan? Iya. Ya kan enggak gitu kan. Jadi
potensi yang dimiliki oleh para sahabat semuanya diakomodir oleh Rasulullah SAW. Gitu, diakomodir semuanya. Nah, di potensi apapun ya Rasulullah itu di potensi apapun Rasulullah itu mendukung sekaligus menyemangati mereka gitu. Kemampuan intelijensinya ataupun sosialnya ataupun fisikalnya ataupun kemampuan yang lain itu bisa kok untuk mencari ridha Allah dengan itu semua bisa gitu. Jadi ada seorang ustadz bilang, "Ustadz, kok anak saya ini ngapal Quran susah banget ya?" gitu. Saya bilang gini Ustadz, kalau anak antum ngapal Quran susah, akhirnya dia potensinya di yang lain, misalkan jadi dokter atau jadi pengusaha atau jadi insinyur misalkan gitu. Terus dia punya pikiran gini, aduh saya susah banget nih ngapal Quran, karena saya nggak bisa ngapal Quran, ya udah saya bikin aja pesantren penghafal Quran, nanti saya yang biayain gitu. Misalkan gitu, misalkan kayak gitu, itu dosa nggak dosa, ya udah sesuaikan potensinya aja gitu. Karena saya juga nggak nyuruh Abu Hurairah, Khalid, Utsman semua harus pokoknya harus sama seperti Zaid bin Sabit itu kan yang ahli Quran itu kan enggak gitu. Iya. Gitu. Jadi disesuaikan aja, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Iya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Iya. Dan itu semuanya bukan butuh pendalaman dan tidak cukup hanya dilihat dari nilai. Gitu. Jadi semua orang itu berhak untuk sukses. Semua orang berhak untuk berhasil. Bukan hanya yang nilainya 9 sama 10 saja. Iya. Gitu. Iya. Untuk mengakhiri percakapan kita pada malam hari ini, Seth. Kalau misalnya nih, Seth ya. Misalnya antum diberi wewenang menjadi orang yang memegang kekuasaan. Stakeholder. Apa yang akan antum kontribusikan untuk pendidikan? Ya. Jadi ini mengandai. Mengandai. Kita nggak apa-apa mengandai. Iya. Kalau sekiranya saya jadi stakeholder gitu ya, bahkan mungkin saya masuk ke government misalkan, ya mungkin ya saya akan infrastruktur itu, ya, entar dulu deh, gitu, ya, entar dulu. Sekarang yang perlu kita perbaiki adalah pendidikan masyarakat kita dulu aja, gitu. Karena founding fathers negeri ini itu ketika pas membuat ya lagu Indonesia Raya aja, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Iya. Baru bangunlah Indonesia Raya. Iya. Oke? Jadi dibangun itu jiwanya dulu. Bukan membangun badannya. Jiwa itu kan ya di antara komponen ya yang ada dalam jiwa itu adalah karakter gitu. Gitu. Jadi kita mau perbaiki dulu deh karakter bangsa ini dulu. Gitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari pendidikan. Iya. Gitu. Jadi kita jadikan pendidikan kita ini pendidikan yang berbasis karakter. Gitu loh. Berkarakter. Jadi bukan yang nilainya sekian, bukan. Iya. Yang berkarakter dulu. Mungkin kita sepakati karakternya apa aja. Gitu. Kita boleh kita melihat yang di Jepang bagaimana, yang di Finlandia bagaimana, yang di Arab bagaimana, misalkan gitu ya. Oh, karakternya orang-orang hebat itu gini. Gitu. Jadi keberhasilan itu dimulai bukan dari kecerdasan otak kok. Dimulai dari apa? Dari jiwa yang besar. Gitu. Jadi kurikulumnya itu kurikulum yang mengarah kepada pembentukan karakter. Gitu. Dan kurikulum ini sudah digodok sama ahli dan nggak boleh dirubah-rubah. Iya. Jangan 5 tahun berubah, 5 tahun berubah, 5 tahun berubah. Jangan. Ya. Nggak, berarti pelin-pelan namanya. Ya, negeri pelin-pelan gitu. Iya. Jangan gitu. Jadi ini sudah benar-benar ya kan. Oke lah, mungkin mungkin ada modifikasi sedikit ya. Oke lah. Tapi kok dirubah ya kan gitu. Gitu loh. Jadi bagaimana kita membangun jiwa terlebih dahulu sebelum kita membangun badan. Artinya kita harus memiliki sesuatu yang paten dulu ya. Pendidikan itu memang harus ada kurikulum yang paten dulu untuk mendidik sebuah karakter tersebut. Benar.
Insya Allah. Wah, nggak kerasa ini obrolan kita udah Mm. panjang banget. Tapi asik, Zat. Karena saya tuh suka banget kalau udah ngobrol tentang sebuah masa depan itu. Wah, jadi otak itu kayak, gitu. Iya, iya. Jadi pesan terakhir dari saya selaku host di Ruang Kritis ini, artinya kita semua punya tanggung jawab, kita semua punya peran, bukan cuma orang tua, tapi peran di dalam sebuah pendidikan itu yang pertama adalah orang tua, guru, dan kita sendiri. Kita harus sadar akan sebuah pendidikan, kita harus sadar, kita harus kritis. Karena pendidikan itu di dalamnya itu ada sebuah pertanyaan, ada sebuah tanya. Kita harus kritis akan sebuah pertanyaan. Kalau kita tidak kritis, mungkin kita akan menjadi orang yang kehilangan arah. Kita akan menjadi orang yang mungkin ada di atas jalannya, tapi jalan yang salah. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu di atas naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Ustadz telah datang di podcast kami di Ruang Kritis ini. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita, Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Kita akan nanti akan bincang-bincang lagi tentang hal-hal yang anomali. Insya Allah. Dan bagi kalian yang melihat episode ini, semua jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Saya selaku host Zaidan Izul Mujahid dan narasumber kami Ustadz Hidayat Maghribi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di episode selanjutnya.